Halo semuanya. Wah, selamat datang di ulasan taktik kita kali ini. Jujur aja, aku antusias banget nih buat ngebedah salah satu laga paling epik di turnamen ini. Kita baru aja disuguhin keajaiban sepak bola yang luar biasa, di mana seorang Lionel Messi, lagi-lagi ya, jadi otak di balik comeback dramatis Argentina buat ngunci tiket final melawan Spanyol. Buat kalian yang gila taktik, suka drama di lapangan dan pengen tahu rahasia mentalitas juara, wah, kalian ada di tempat yang tepat banget. Mari kita posisikan diri sebagai analis profesional dan kita bongkar bareng-bareng gimana sih sang juara bertahan ini bisa membalikan keadaan dan menang 2-1 atas Inggris. Oke, biar gampang, kita bakal pecah bedah taktik ini ke dalam 4 bagian ya. Pertama, kita lihat taktik bertahan di babak pertama. Terus kedua, gebrakan Inggris yang mecah kebuntuan. Ketiga, kebangkitan dramatis tim tanggo. Dan terakhir tentu aja, magis abadi dari seorang Lionel Messi. Kita masuk ke bagian pertama, taktik bertahan, sebuah pembukaan yang benar-benar sengit dan tertutup. Nah, ngomongin babak pertama, coba kita turunin tempo sedikit ya. Kalau kalian berharap laga ini bakal langsung tancap gas dari fluid awal, kalian pasti kaget banget. Kedua tim ini mainnya super pragmatis, hati-hati banget, dan benar-benar saling ngunci pergerakan. Nih buktinya ada di angka ini. 0. Ya, 0 besar. Buat pertama kalinya loh dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 66, ada pertandingan yang catat 0 tembakan. Bayangin, gak ada satupun percobaan dari kedua tim di 30 menit pertama. Ini buktinya betapa kakunya taktik di lapangan, di mana pelatih dari kedua kubu benar-benar nolak buat ambil risiko sekecil apapun. Dan kebuntuan taktis itu makin kelihatan jelas dari angka 0,08 ini. Ini tuh angka expected goals atau XG, gabungan antara Inggris dan Argentina di babak pertama. Buat yang mungkin lupa, XG itu metrik buat ngukur seberapa besar probabilitas sebuah peluang jadi gol. Nah intinya gini, angka 0,08 ini adalah rekor terendah yang pernah ada untuk sebuah babak pertama di fase gugur Piala Dunia. Nyaris nggak ada ancaman sama sekali, benar-benar sunyi. Kenapa XG-nya bisa serendah itu? Jawabannya gampang, ada 19 pelanggaran yang terjadi, dengan 0 tembakan tepat sasaran. Pertandingannya tuh putus-putus banget. Daripada mikirin serangan yang ngalir, kedua tim jauh lebih sibuk nerapin man marking yang ketat dan jaga kedisiplinan pertahanan. Tiap kali ada pemain yang mau bangun ritme, bam, langsung dihentiin pakai pelanggaran taktis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, gebrakan Inggris memecah kebuntuan. Perubahan tempo yang drastis. Kalian tahu kan, sepak bola level tertinggi itu bisa berubah cuma dalam hitungan detik. Nah, pas masuk babak kedua, tempo laga ini tiba-tiba meroket. Ibarat mesin yang tadinya dingin, langsung dipaksa ngebut. Pertandingan akhirnya benar-benar hidup. Kita bedah yuk, gimana kebuntuan itu pecah di menit ke-55. Skemanya cantik banget, berawal jauh dari area pertahanan sendiri. Semuanya dimulai dari sapuan akrobatiknya Lisandro Martinez. Di situ, Declan Rice dengan pintar baca arah bola, rebut penguasaan, terus nemuin Morgan Rogers. Rogers nggak pakai lama, dia kirim umpan silang yang manja banget, dan boom, Anthony Gordon udah ada di sana buat nyambar bola jadi gol. Ini tuh transisi serangan yang super klinis, benar-benar bikin pertahanan Argentina yang lagi agak terbuka jadi kaget bukan main. Ngomongin soal pencetak golnya nih, Anthony Gordon, transformasinya ini nggak bisa kita lewatin gitu aja. Coba perhatiin, di awal karir internasionalnya, dalam 18 penampilan pertama, dia itu cuma terlibat di 2 gol. Dikit banget kan? Tapi tunggu dulu, coba lihat. Di 7 penampilan terakhirnya, dia nyetak 2 gol dan 4 assist, total 6 keterlibatan gol. Ini jadi bukti valid kalau dia sekarang tuh udah bermetamorfosis jadi ancaman yang luar biasa mematikan di lini serang timnas Inggris. Tapi, ini bawa kita ke bagian ketiga, kebangkitan dramatis tim tanggo. Sang juara merespons. Ya, kita kan lagi ngomongin Argentina nih, sang juara dunia. Di saat posisi mereka terdesak ke ujung jurang, justru disitulah DNA pemenang mereka keluar. Mereka ngerespon tekanan dengan cara yang cuma bisa dilakuin sama tim bermental juara. Di menit ke-55, Inggris unggul dan jujur aja, kelihatan nyaman banget. Tapi pelan-pelan, Argentina mulai ngurung pertahanan Inggris. Sempat ada tuh tendangan Alexis McAllister yang kena tiang. Terus, bencana buat Inggris benar-benar kejadian di menit ke-85. Enzo Fernandez ngelepasin tendangan melengkung yang, wah gila sih, fantastis banget buat nyamain skor. Momentum langsung putar balik 180 derajat. Dan puncaknya, menit ke-92, Lautaro Martinez yang lolos dari penjagaan, langsung nanduk bola masuk buat ngunci kemenangan. Keunggulan Inggris benar-benar ambiar tak tersisa dalam sekejap di menit-menit akhir. Kutipan dari Emiliano Martinez ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Dia bilang, Argentina terus menunjukkan terbuat dari apa mereka. Ini tuh bukan sekedar ngomongin taktik di atas kertas lagi loh.
tapi soal ketahanan psikologis yang super kuat. Semangat pantang menyerah. Bayangin aja, mereka tertinggal, waktu udah mau habis, tapi nggak kelihatan panik sama sekali. Cuma ada fokus murni buat terus nyari celah pertahanan lawan. Dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, magis abadi Lionel Messi, sang arsitek utama di balik kebangkitan ini. Pastinya semua drama kebangkitan tadi nggak bakal kejadian tanpa sang maestro, Lionel Messi. Walaupun dia dijaga super ketat sepanjang laga, dia tetap jadi sosok yang mendaur ulang serangan dan ngasih 2 umpan paling krusial, assist yang berujung gol buat Fernandes dan Martinez tadi. Visinya di lapangan itu loh, benar-benar nggak ada matinya. Rentetan statistik dia juga jujur aja, udah di luar nalar. Dengar ini, dia sekarang udah nyetak gol atau ngasih assist di 11 penampilan berturut-turut di Piala Dunia. Ini memperpanjang rekor terpanjang yang pernah tercatat sejak tahun 66. Secara keseluruhan, dia sekarang punya 12 assist di putaran final Piala Dunia, dan yang bikin makin merinding, 10 diantaranya dibikin di fase gugur, yang tekanannya luar biasa. Angka-angka ini mutlak ngebuktiin kalau pengaruh dia di turnamen ini benar-benar nggak ada tandingannya. Buat ngasih gambaran seberapa gilanya pencapaian itu, ada jurang pemisah yang dalam banget antara Messi dan pemain hebat lainnya. Dengan 12 assist, kapasitas playmaking-nya tuh jauh ninggalin pemain terbaik kedua dalam sejarah modern, yang cuma punya 8 assist. Kemampuan dia buat ngatur tempo dan ngedikte permainan, terutama pas timnya butuh keajaiban, itu udah ada di dimensi yang beda banget. Tapi di sisi lain, kita tentu ngerasain patah hati yang dialamin sama kubu Inggris ya. Harry Kane, sang kapten, ngomong dengan nada yang getir banget. Dia bilang, hanya bertahan tidaklah cukup saat melawan Argentina. Omongan ini jadi cerminan pahit dari kegagalan taktik mereka yang cuma mau mertahanin keunggulan 1-0. Masalahnya, kalau kalian biarin tim sekelas Argentina terus-terusan neken area pertahanan kalian, ya cepat atau lambat, bendungannya pasti jebol. Dan coba deh kita tarik mundur sedikit buat ngeliat kaitan luka ini sama sejarah mereka. Buat para pendukung Inggris, ini pasti kerasa familiar banget dan pastinya nyakitin banget. Coba ingat-ingat semifinal 2018 lawan Kroasia, mereka nyetak gol duluan tapi ujung-ujungnya kalah 2-1. Sekarang di semifinal 2026 lawan Argentina, polanya terulang persis. Bikin gol duluan, gagal ngebunuh pertandingan dan malah harus kebobolan 2 gol penentu di menit-menit akhir. Semacam dejavu paling kelam di panggung sepak bola terbesar di dunia. Kemenangan luar biasa ini pada akhirnya ngebawa Argentina ke final Piala Dunia kedua mereka berturut-turut. Mereka siap memperjuangin mahkota juara lawan Spanyol di New York hari Minggu besok. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Dari semua taktik dan drama yang baru aja kita bedah, mampukah generasi emas Spanyol ngeredam mentalitas monster Argentina ini? Atau akankah seorang Lionel Messi kembali ngangkat trofi kebanggaan itu? Terima kasih banget udah nemenin di bedah taktik ini. Pastiin kalian terus ngikutin ulasan analisis dari permainan cantik yang kita cintai ini ya. Sampai ketemu di ulasan partai final nanti.